Nama saya Julia Fika Sanusi. Halo, perkenalkan nama saya Nadine Fedora Simanjuntak dari kelas 11E Sosiologi 1. Jadi, saya Moisyala memiliki peran sebagai pengurus sarana dan prasarana dalam proyek aksi nyata ini. Nah, maksudnya tugas saya menjadi apa dan apa saja yang saya lakukan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sarana dan prasarana. Jadi, sarana atau prasarana sendiri adalah hal-hal yang dapat menunjang proyek ini. Nah, sarana sendiri lebih spesifiknya terkait pada alat-alat yang dapat kami pergunakan untuk dapat memenuhi tujuan kami dan memenuhi tugas kami untuk memenuhi aksi nyata kami. Sedangkan untuk prasarana adalah hal-hal berupa infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan kami ataupun kegiatan aksi nyata kami. Jadi, untuk membedakannya, sarana itu lebih seperti benda yang kami pergunakan, sedangkan untuk prasarana adalah lokasi ataupun bangunan yang kami pergunakan sebagai tempat. Istilahnya seperti itu. Jadi peran saya sebagai pengurus sarana dan prasarana adalah untuk memastikan dan menentukan alat-alat maupun lokasi-lokasi gedung yang kami perlukan untuk dapat melakukan aksi nyata ini. Nah, saya akan membagi tugas saya menjadi dua bagian, yaitu pertama bagian sarana, di mana sarana yang kami pergunakan tidak terlalu banyak, karena sebelumnya kami untuk membagikan makanan terhadap pekerja-pekerja yang ada di sekitar sekolah, kami telah membeli bahan makanan yang diperlukan, begitu juga dengan minuman yang diperlukan, sehingga kami tidak menyediakan hal-hal tersebut. Tetapi kami menyediakan beberapa hal untuk dapat menunjang aksi nyata yang kami lakukan, yaitu pertama, kami menyediakan sarana berupa plastik ataupun kantong kresek yang kami gunakan untuk dapat membagikan makanan-makanan tersebut, di mana makanan yang telah kami beli kami letakkan di dalam kresek-kresek tersebut untuk dapat dibawa dengan lebih mudah ketika ingin dibagikan kepada pekerja-pekerja yang ada di sekitar sekolah. Nah, dari situlah kami dapat terbantu oleh alat tersebut untuk dapat melakukan aksi nyata kami. Nah, selain itu kami juga memiliki sarana di mana ketika membagikan makanan ini, kami juga menyelipkan pesan-pesan tertentu yang dapat menginspirasi pekerja-pekerja yang kami jadikan sebagai target untuk dapat tetap peduli terhadap sesama mereka dan tetap saling bertoleransi. Nah, untuk menyelipkan pesan-pesan tersebut, kami menggunakan beberapa sarana lain. Antara lain yaitu menggunakan kertas, printer, begitu juga dengan berbagai alat-alat untuk mengakomodasikan pesan-pesan tersebut. Kertas ini kami sediakan untuk dapat menggunakan mesin printer untuk dapat memprint pesan-pesan yang sudah kami siapkan pada hari-hari sebelumnya. Maka pada hari H saat kami melakukan kegiatan aksi nyata ini, kami menggunakan alat sarana berupa kertas dan printer untuk dapat memprint pesan-pesannya. Nah, setelah itu kami juga menggunakan sarana lain berupa gunting dan double tip, di mana kami menggunakan gunting dan double tip untuk memotong kertas yang sudah kami print tadi beserta dengan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Kemudian untuk menggunting double tip yang selanjutnya akan digunakan untuk menempelkan pesan-pesan tersebut terhadap packaging ataupun terhadap styrofoam makanan yang sudah kami beli. Nah, dari situlah kami menggunakan sarana-sarana ini untuk dapat memenuhi aksi nyata yang kami coba untuk tujui. Nah, selanjutnya untuk prasarana yang kami gunakan ada apa saja? Yaitu ada dua. Saya sudah menentukan dua prasarana ini yang dapat kami pergunakan sesuai dengan tema yang kami pilih. Jadi kami menggunakan pertama prasarana berupa rumah salah satu anggota kami, yaitu rumahnya Keke, untuk dapat mempersiapkan semua alat dan bahan kami sebelum melanjutkan kepada lokasi prasarana kedua, yaitu gedung bangunan Smakis, di mana
lebih tepatnya Gedung Bangunan Yosudarso, di mana kami mempergunakan keseluruhan lokasi Yosudarso untuk dapat menemukan target tujuan kami, yaitu para pekerja, untuk dapat membagikan makanan dan pesan-pesan yang ingin kami tujukan kepada mereka. Jadi prasarana utama yang saya tentukan untuk proyek ini kami dasarkan pada tema itu sendiri, yaitu lebih tepatnya pada Yosudarso dengan tambahan prasarana berupa rumah salah satu anggota kami. Nah, selanjutnya kendala apa yang saya hadapi ketika mengurus penentuan dan dalam menentukan hal sarana dan prasarana. Salah satu kendala terbesar yang saya alami yaitu ketika dalam hari H, sayangnya saya sebagai pengurus sarana dan prasarana telah melupakan satu detail kecil, di mana yang seharusnya kami menyiapkan plastik-plastik individual untuk dapat membagikan makanan dan minuman tersebut dengan lebih mudah terhadap target yang kami tujui, sayangnya telah tidak saya pikirkan. Maka hal tersebut terselip dari benak saya dan kami tidak dapat membagikan makanan tersebut dengan lebih efektif, yaitu dengan plastik untuk tiap masing-masing orang yang menerima makanan tersebut. Jadi sayangnya kami tidak dapat mengakomodasikan target kami untuk dapat membawa makanan dan minuman yang kami tawarkan dengan lebih mudah. Nah, dari situlah kami menemukan solusi di mana meskipun kami telah melupakan untuk membawa plastik individual untuk dibagikan kepada target kami masih bisa menawarkan alternatif lain, di mana kami masih memiliki plastik besar ataupun kresek besar untuk membawa makanan dan minuman ini secara keseluruhan. Nah, jadinya bagaimana solusi yang kami capai? Solusi yang kami capai adalah untuk membawa makanan dan minuman tersebut sekaligus secara bersamaan secara kelompok, di mana ketika membagikannya kami tidak menggunakan plastik kecil, melainkan kami langsung bekerja sama dalam mengambil styrofoam makanan, kemudian minumannya, kemudian sedotannya yang kemudian akan disodorkan langsung terhadap target tanpa pemberian plastik sama sekali. Mungkin solusi ini nampak seperti solusi yang tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, namun dalam nyatanya dalam proyek ini kami tidak menemui kesulitan ataupun komplain dari target di mana mereka kesulitan untuk membawa makanan mereka, melainkan kami masih bisa melakukan tugas kami dengan baik meskipun telah menghadapi kendala ini. Peran saya pada aksi nyata ini yaitu berupa membagi makanan dan air mineral kepada para pekerja di lingkungan sekolah, yaitu sekretaris. Tugas saya sebagai sekretaris adalah yang pertama, mencatat bahan apa saja yang diperlukan untuk aksi nyata ini. Yang kedua adalah membagi peran kepada setiap anggota kelompok dan memastikan setiap anggota kelompok memiliki perannya masing-masing. Yang ketiga, menentukan tempat sebagai titik kumpul kelompok. Yang keempat, mengajak diskusi setiap anggota kelompok, yaitu seperti menentukan kapan dan waktu dilaksananya aksi nyata ini. Yang kelima, sebagai pengingat setiap anggota kelompok agar tidak lupa dengan tugasnya masing-masing. Secara keseluruhan, hambatan atau kendala yang kami alami adalah setiap anggota kelompok memiliki kesibukannya masing-masing dan memiliki jadwal yang lumayan padat, sehingga kami terdapat hambatan atau kendala dalam menggabungkan atau menyatukan jadwal setiap anggota kelompok. Namun, pada akhirnya kami mendapatkan solusinya walaupun memiliki jadwal yang lumayan padat, yaitu mengajak teman-teman atau setiap anggota kelompok untuk berdiskusi dengan mengosongkan satu jadwal pada waktu itu untuk melakukan aksi nyata tersebut dengan waktu sesingkat mungkin agar tidak mengganggu pada jadwal yang lain. Peran saya pada aksi nyata membagi makanan dan air mineral kepada para pekerja di sekitar lingkungan sekolah adalah sebagai bagian dari tim pendanaan. Tugas saya dalam divisi ini adalah mencatat seluruh kebutuhan biaya yang diperlukan, mengatur pengumpulan dana dari setiap anggota kelompok, serta memastikan dana yang tersedia cukup untuk membeli makanan dan air mineral yang akan dibagikan. Saya juga turut terlibat dalam pemilihan makanan yang akan dibeli, dengan mempertimbangkan harga yang sesuai dengan kualitas yang layak untuk dibagikan. Nah, kendala utama yang kami hadapi dalam hal pendanaan adalah terbatasnya dana karena kami semua masih berstatus sebagai pelajar. Kami belum memiliki penghasilan sendiri, sehingga dana yang
digunakan berasal dari hasil patungan bersama yang jumlahnya terbatas. Namun, melalui komunikasi dan kerjasama tim, kami sepakat memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Kami juga menghemat dalam memilih makanan dan minuman yang harganya terjangkau, namun tetap layak untuk dikonsumsi. Dengan cara ini, aksi nyata tetap bisa terlaksanakan dengan baik, meskipun dana kami terbatas.